Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali pada channel Jalan Buku atau Jalan Buku Channel. Hari ini seperti pada beberapa waktu yang lalu, saya bersama di kanan saya Pak Samsudin dan samping kiri saya adalah Pak Hasan M. Nur. Pak Sam, Pak Hasan, apa sih pentingnya menulis buku? Gitu. Kan zaman sekarang ini kan sudah zaman digital. Ya. Gitu. Bahkan juga dicurigai, diduga minat orang zaman sekarang untuk membaca buku juga sudah menurun sekali. Berkurang lah. Bahkan ada hipotesis nanti orang tidak akan baca buku lagi. Nah, sementara kita di komunitas Jalan Buku, khususnya bersama Pak Sam, bersama Pak Hasan, masih mendorong-dorong, memotivasi agar kita menulis. Itu Pak Sam, relevansinya apa kok masih harus menulis gitu kan? Terima kasih Pak Tar. Jadi pemirsa, kita memang ada moto ya, the power of literasi, ya kan, Jalan Buku itu. Jadi kenapa kita terus berupaya untuk menggalakkan penulisan buku? Karena kita sadar benar bahwa buku itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak manusia. Dan buku tidak akan bisa terlepaskan dari kemajuan peradaban manusia. Buku tidak akan pernah lepas dari kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, naif sekali kalau sampai ada yang berpendapat misalnya bahwa nanti buku akan ditinggalkan atau buku akan tidak dilirik. Itu saya kira pernyataan yang terlalu gegabah. Mana mungkin kita bisa lepas dari buku atau jauh dari buku? Karena buku itu adalah itu tadi, jendela masa depan, jendela pengetahuan. Jadi kalau kita mau memasuki kemajuan, kalau kita mau memasuki perubahan, ya pakai buku. Bisa nggak kita katakan peradaban itu paralel dengan perjalanan perbukuan sebetulnya? Artinya semakin maju perbukuan suatu masyarakat, suatu bangsa, itu pertanda bahwa peradabannya semakin baik. Sebaliknya, atau semakin mundur kegiatan perbukuan, maka juga akan semakin mundur peradaban. Jadi itu bisa dibaca sebaliknya juga. Semakin mundur perkembangan kemajuan perbukuan, maka itu pertanda stagnasi perjalanan peradaban. Bahkan bisa jadi kemunduran peradaban. Kira-kira begitu Pak. Betul. Pak Sam ya. Iya, betul sekali. Itu. Ya, jadi memang ini kata bahwa hampir setiap bangsa itu kan diukur dari tingkat kemampuan dia membaca. Jadi semakin tinggi daya baca sebuah bangsa itu menunjukkan bahwa bangsa itu menjadi semakin lebih beradab tingkat intelektualitasnya. Memang kalau kita baca gejala atau fenomena yang berkembang akhir-akhir ini, kita agak pesimis dengan perkembangan perbukuan kita. Tapi bahwa tadi karena berkembangnya teknologi informasi itu menghadirkan HP dan seterusnya, orang mudah lebih senang membaca HP daripada membaca buku. Jadi tapi itu Pak Hasan. Itu fenomena kita. Fenomena betul. Masyarakat kita. Betul. Sebab apa? Saya ingatkan. Kalau di luar negeri, betul. Umpamanya kita kalau berada di airport internasional, kita masih gampang menemukan orang membawa buku, membaca buku, baik itu di kendaraan maupun di tempat-tempat. Persis. Dan dengan banyak hasil penelitian terakhir di Amerika yang saya baca ini artikelnya itu, ternyata seiring dengan perjalanan teknologi informasi itu, yang dulu kita anggap buku itu akan ditinggalkan orang, sekarang masyarakat Amerika itu berbondong-bondong
membeli buku. Jadi buku sekarang mulai tren lagi, kembali lagi naik untuk dibaca oleh masyarakatnya. Jadi mereka karena baca buku di HP atau di komputer itu melelahkan sekali dibandingkan dengan baca buku fisiknya. Nah itu jadi memang buku itu menjadi sesuatu yang abadi. Menulis itu menjadi membuat belum lagi kalau ada nanti hasil penelitian terkait dengan bagaimana kemampuan orang membaca gadget, betul. Dibanding dengan membaca buku. Betul. Dari segi kesehatan mata, kesehatan fisik dan lain sebagainya, jangan-jangan itu ada pengaruh. Karena ketahanan orang membaca gadget dengan kesehatan. Tapi catatan untuk kawan-kawan bahwa persoalan layar untuk membaca itu di Amerika sudah diantisipasi sejak lama. Itu ada Kindle. Betul. Ada Kindle. Jadi membaca buku elektronik sama seperti membaca buku fisik. Jadi tidak seperti kalau kita baca buku di iPad, tab atau di HP. Tapi begini Pak Hasan, belum menjawab pertanyaan saya. Saya kira kawan-kawan semua bisa sepakat. Saya contohkan tadi indikasinya kalau kita ke luar negeri itu budaya membaca itu bisa kita deteksi dengan orang membawa buku, baca buku di jalan. Ramainya kunjungan ke toko buku gitu kan ya. Tapi pertanyaan saya tadi itu mengapa harus menulis? Gitu. Menulis sama membaca kan beda. Gitu. Anak-anak sekarang dengan gadget, Pak Sam katakan tadi tetap membaca, kan? Tapi kenapa Pak Hasan dan kita mendorong untuk menulis? Jadi menulis itulah satu-satunya cara untuk mengawetkan pengetahuan dan pengalaman. Mewariskan ilmu pengetahuan. Tidak ada cara lain dengan menulis kecuali dengan menulis. Apa saja, apapun mediumnya. Tapi menulis itu cara manusia untuk mengawetkan kenangan, pikiran, perasaan, pengalaman dan seterusnya. Ada dua berarti. Satu dia mendokumentasikan, dan kedua dia meneruskan ke orang lain dan generasi berikutnya. Melestarikan. Kalau tidak menulis, maka tidak ada yang didokumentasikan. Kalau tidak ada yang didokumentasikan berarti tidak ada yang diwariskan. Kalau itu ilmu maka berarti ilmu tidak didokumentasikan dan tidak diteruskan ke orang lain atau generasi lain. Gitu. Apa hanya sekedar itu Pak Hasan, Pak Sam? Apa tidak ada aspek lain atau dimensi lain sehingga kayaknya Pak Sam sama Pak Hasan getol sekali. Harus nulis. Iya, karena ini kan banyak hal yang menjadi tantangan penulis. Bagaimanapun juga. Misalnya sekarang pemilihan buku. Sekarang buku apa sih yang pantas kita tulis sekarang? Yang mendesak harus kita tulis sekarang. Jalan buku dalam hal ini kesepakatan kita semua kan memilih coba buku-buku inspiratif. Nah kita ingin memberikan inspirasi kepada pembaca dan juga generasi penerus untuk bagaimana melihat gitu loh, melihat pengalaman-pengalaman seseorang gitu di dalam kehidupannya untuk menjadikan bahan banding. Nah, jadi kita ingin juga memberikan inspirasi kepada pembaca itu agar mereka aktif. Aktif menerima warisan katakanlah gitu. Ikut melestarikan gitu loh. Ilmu pengetahuan atau pengalaman seseorang gitu loh. Jadi itulah sebabnya kita terus menulis itu. Jadi dengan menulis itu mendorong agar orang terinspirasi dengan apa yang kita pikirkan, begitu kan ya? Apa yang kita rasakan, atau apa yang Pak Sam kerjakan, gitu kan ya? Satu lagi, kita kan gerakannya memang the power of literasi. Jadi kita ingin bagaimana mendorong agar gerakan literasi itu muncul di mana-mana, di rumah, di sekolah, di masyarakat, gitu ya, melalui penulisan tadi. Bagaimana kita merangsang guru-guru bisa menulis? Bagaimana kita mengajak tokoh-tokoh ya untuk menuliskan pengalamannya? Bagaimana kita mendorong keluarga untuk mengenalkan gerakan literasi sejak dini di rumah? Gitu. Nah ini semua kan dalam kaitan untuk mensukseskan gerakan literasi ke depan. Gitu. Jadi dengan gerakan literasi itu
kita harapkan orang mendapatkan sesuatu. Betul. Kira-kira begitu Pak Hasan ya? Betul. Jadi saya teringat salah satu tulisan Pak Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu menyatakan bahwa orang yang punya kemampuan menulis, tulislah. Pengalaman apapun, tulislah. Karena dengan kita menulis, orang lain akan membaca, dan orang lain membaca, dia akan mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Makanya pentingnya sejarah. Mengenal kan, sejarah. Sejarah itu kan konstruksi masa lalu. Tidak ada yang bisa, tidak ada satupun yang menulis, maka kita tidak mengerti tentang masa lalu itu. Buat apa mengenal masa lalu? Masa lalu itu kita kenal untuk melihat masa sekarang. Kemudian mengambil prediksi masa depan seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan berdasarkan data masa lalu itu. Tidak semua masa lalu itu baik. Betul. Tidak Jadi semua masa lalu itu melakukan evaluasi. Sehingga kita dituntut untuk melakukan perubahan. Perbaikan dengan belajar kepada masa lalu. Betul, ini jadi Soekarno, ini kan Soekarno. Jas merah. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya bisa didapatkan sesungguhnya dari membaca dan menulis. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Pak Hasan, obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.